Saudara-saudari yang terkasih, renungan kita pada pagi hari ini judulnya Ambyar. Di luar negeri tahun 2019 menjadi tahun terbaik bagi Lizzo, penyanyi kulit hitam kelahiran Detroit 27 April 1988. Dia menerima 8 nominasi Grammy dengan lagu-lagunya yang terkenal. Padahal Lizzo sebelumnya bergulat dengan krisis kepercayaan diri karena kulit hitam bertubuh besar. Setelah ia berdamai dengan dirinya sendiri, lewat musik ia mengajak orang di seluruh dunia untuk menerima diri mereka apa adanya, apapun gender, warna kulit, bentuk tubuh. Lizzo melewati banyak penderitaan, rasa benci pada diri sendiri, masalah emosi, dan patah hati. Semua rasa sakit dan penderitaan ia terima sebagai bagian dari pengalaman manusia. Saya berusaha menggunakan rasa sakit dengan konstruktif, ujar Lizzo. Pada tahun yang sama, dalam belantika musik daerah berbahasa Jawa seakan menjadi milik Didi Kempot. Didi Kempot menjadi terkenal melalui proses yang sangat panjang, mulai dari pemusik jalanan, diremehkan dan ditolak, namun dia terus berjuang. Dengan nyanyian yang menggambarkan putus cinta dan putus asa, dengan lagu-lagunya yang populer, Stasiun Balapan, Ambyar, Cidro, Banyulangit, Suketeki, Pamer Bojo, Layang Kangen, dan lain-lainnya, Didi Kempot dijuluki The Godfather of Broken Hearts, dan para fannya menamakan diri sahabat Ambyar. Dalam nyanyian, Lizzo dan Didi Kempot boleh menggambarkan penderitaan, putus cinta dan putus asa. Namun, dalam kehidupan nyata manusia harus penuh perjuangan, penuh cinta kasih dan harapan. Kita sebagai orang beriman pasti pernah merasa ambyar ketika relasi dengan sesama dikuasai iri hati, marah, benci, keluarga bermasalah, anak-anak malas sekolah, usaha yang tidak berkembang, atau mengalami kegagalan, atau melakukan kesalahan yang sama. Atau setidak-tidaknya kita pernah merasakan sebuah keresahan dalam hidup ketika menyadari waktu berjalan begitu cepat, tetapi kita merasa jalan di tempat. Kita merasakan kejenuhan hidup, kita merasa ambyar. Kitab suci memberi gambaran dari dunia pertanian bahwa manusia mengerjakan ladang, namun akhirnya menunggu sampai saat panen tiba. Petani bukan yang menentukan hasil panen. Hidup kita bagai menabur dan menanti tuaian. Namun tidak selalu yang menabur yang menuai. Injil Yohanes bab 4 ayat 35 sampai 38. Dalam gambaran itu diperlihatkan bahwa segala sesuatu tidak akan serba mudah dan jelas. Apa yang kita mulai dengan baik, dalam perjalanannya tidak akan selalu berlangsung baik. Ada saja ilalang yang menghalangi. Ada benih tidak baik yang tertanam pula. Maka sungguh perlu ketekunan dan kesabaran untuk bertahan dan menanti. Silahkan baca Injil Yesus Kristus karangan Matius bab 13 ayat 24 sampai 30.
Dalam kehidupan ini proses lebih penting daripada hasil. Prinsip tersebut memampukan kita bekerja lambat namun pasti, tanpa terobsesi dengan hasil langsung. Hal itu membantu kita untuk dengan sabar menanggung situasi-situasi yang sulit dan kadang seakan saling bertentangan, atau perubahan-perubahan yang tak terelakkan dalam rencana-rencana kita. Misalnya dalam pandemi COVID-19 ini. Peristiwa apapun mengajak kita untuk menerima tegangan antara kelengkapan dan keterbatasan, antara harapan dan kenyataan, dan kita hidup dalam proses, dan proses itu kita alami dalam waktu. Waktu adalah pembawa pesan Allah. Ketekunan dan ketabahan itu penting, sebab kita bukan pencipta atau penentu hasil. Kita ini hanyalah bagaikan pekerja atau hamba yang tidak berguna saja, yang melakukan apa yang harus dilakukan. Lihat Injil Lukas bab 17 ayat 10. Kita sebagai manusia pasti mempunyai pengalaman kesepian rohani, jiwa lesu, seakan hilang harapan. Pengalaman seperti itu bisa jadi disebabkan oleh kita sendiri yang kendor, malas, kurang sungguh berusaha dan bertekun. Banyak hal yang kita nantikan dan kita kerjakan. Kita menanti dengan harapan. Harapan paling besar tak lain adalah harapan iman, bahwa kemuliaan Allah yang lebih besar semakin dinyatakan, sehingga kasih-Nya semakin dialami banyak orang. Menjadi marah, kecewa, putus asa, patah harapan hanya menjadikan kita orang-orang kalah. Kita menjadi ambyar. Mari kita bercermin pada tokoh Petrus, Rasul Agung Gereja. Betapapun beberapa kali gagal dalam memahami Yesus dan dalam mengerti keadaan, namun Petrus tak pernah pergi. Injil Yohanes bab 6 ayat 67 sampai 69. Petrus tidak memilih seperti Yudas Iskariot yang berkhianat dan gantung diri. Malah di saat krisis berat karena Tuhan wafat, Petrus bersama kawan-kawan, bersama Bunda Maria dan para murid yang lain, memilih bertekun, berkumpul berdoa dalam komunitas kecil. Petrus memperlihatkan sikap tersebut sampai saat kemartirannya. Selamat memasuki bulan Mei, bulan Maria. Semoga Bunda Maria mendoakan kita, anak-anaknya. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Amin.